أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya tidak akan berbicara tentang memilih pemimpin. Alhamdulillah sudah ada yang ngurusin itu. MUI sudah berbicara, tapi kita berbicara ternyata yang lebih dalam dari sekedar pemimpin. Ahok mengingatkan umat Islam bahwa mereka selama ini telah lupa dengan Al-Maidah 51 ini. Allah Jalla Jalaluhu ketika mengutus Rasulnya, menurunkan kepadanya Al-Quranul Karim selama kurang lebih 23 tahun. Quran ini turun satu persatu, membina umat, menanamkan di dalam jiwa mereka tentang al-iman billah wal yaumil akhir, menjelaskan kepada mereka bahwa dunia ini hanya tempat lewat. Kita cuma lewat sebentar. Dan dunia sangat menggoda. Allah turunkan ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quranul Karim? Mana kasih hadiah? Nah, iya sekitar 6 ribuan, nggak apa-apa lah. 6.600 berapa itu? Kirim ke belakang sana jemaah. Baik. Kenapa umat Islam meributkan Al-Maidah 51? Kemana 6.000 ayat ini jemaah? Kemana kita selama ini? Kok baru bingung ketika Ahok yang menyampaikan? Ulama menyampaikan berulang kali. Wah, ini mah politik. Tapi ketika Ahok yang menyampaikan, baru umat Islam bangkit. Tapi alhamdulillah, kita perlu berterima kasih kepada Ahok, karena dia membuat kita kembali, membuat umat Islam balik ke Al-Maidah. Sebagian orang tidak pernah tahu dalam hidupnya kalau di dalam Al-Quran ada Al-Maidah. Dia cuma tahu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sekarang nih baru tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran nih, ini yang akan menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran. Bukan kitab-kitab yang lain, bukan hukum-hukum yang lain, tapi Al-Quranul Karim. Tapi kita yang mengaku umat Islam, sebagian sampai sekarang belum hatam Al-Quranul Karim. Sebagian sampai hari ini belum faham apa yang Allah inginkan darinya. Tidak semuanya harus jadi ustaz, tidak semuanya harus menghafal Al-Quranul Karim, tapi paling tidak dia tahu apa yang Allah inginkan dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah mengatakan syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Buat apa sih? Buat apa Al-Quran diturunkan? Buat dibaca doang? Buat dihafalin doang? La, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Segalanya Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Allah berbincang tentang hukum berdagang. Ayat terpanjang di Al-Quranul Karim itu dikenal dengan sebutan ayatul mudayana. Ayat tentang utang piutang. Sekarang orang sibuk dengan notaris, ya, macam-macam. Di sebelah kita ada kantor notaris, sebelah sana ada kantor notaris. Dari sejak dulu 1438 tahun yang lalu udah ada dalam Islam tuh masalah notaris tuh. Catat mencatat ada. Tapi kita lupa, seakan-akan ini hukum yang dibikin oleh ya orang-orang. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang berkaitan dengan riba. Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang makan riba itu kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi seperti orang yang kerasukan jin, kerasukan setan. Ketika semua dibangkitkan dari kuburnya dengan amal-amalnya, ada yang dibangkitkan dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ada yang mati dalam kondisi sujud, dibangkitkan dalam kondisi sujud mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi ada orang-orang yang dibangkitkan dalam kondisi seperti orang gila aja. Mana kita dari ayat ini?
Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Tinggalkan. Sampai hari ini sebagian di antara kita masih di dalam kumbangan riba. Kemana ayat itu? Banyak di antara kita yang seakan-akan ini cuma Al-Maidah 51. Tapi perlu kita kaji hari ini tentang Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 ini, kalau kita membaca tafsir para ulama, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sa'di, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tidak berkaitan dengan masalah pemimpin saja. Ini salah satu sub pembahasan yang sangat sempit sekali, masalah pemimpin. Lebih dari itu, kehidupan kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil cuma yang beriman. Yang tidak beriman, silahkan tinggalkan ayat ini. Ini bukan untuk engkau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kau dengar tuh, ya ayyuhalladzina amanu, berhenti dengerin tuh. Perhatikan, fahami itu. Kita sebagian puluhan tahun ada hataman Quran, menghatamkan Quran, lewat tuh ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, lewat begitu aja. Nggak pernah kita ingin berhenti nih, aku lagi dipanggil nih, Allah minta apa dari aku nih hamba Allah. Kalau kita merasa amanu, apa kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Kalian nih yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani awliya. Apa arti wali? Al-awliya itu jam'u wali. Awliya, kata satunya disebut wali. Di dalam buku-buku tafsir disebut wali itu maknanya an-nasir, as-sadiq, al-habib. Seorang penolong, seorang pembantu, seorang teman, seorang kekasih. Jangan bicara pemimpin. Kita berteman, mempunyai hubungan baik dalam pertemanan kita sampai tingkat cinta, senang sama tuh orang Yahudi dan Nasrani, nggak boleh. Jangan bicara pemimpin antum. Jadi kalau ada orang yang mengatakan nih ayat cuma di Indonesia diterjemahkan pemimpin, nggak masalah. Sebenarnya ayat itu lebih dalam dari sekedar pemimpin. Kalau kita berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani aja nggak boleh. Menjadikan mereka kekasih kita aja nggak boleh. Apalagi menjadikan mereka pemimpin buat kita. Apa kata Allah? Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu sebagian di antara mereka saling mencintai sama-sama mereka. Kita percaya sama Allah apa percaya sama ungkapan manusia? Allah sebutkan Yahudi dan Nasrani ini sesama mereka saling mencintai, saling mendukung. Orang-orang Nasoro mendukung Nasoro, naam, pasti. Allah sebutkan itu. Terus bagaimana sikap mereka terhadap kita umat Islam? Allah mengatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita yakin 1438 tahun yang lalu Allah katakan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, nggak akan pernah ridho sampai kalian ikut mereka. Makanya Belanda datang ke Indonesia bawa apa? Bawa apa dia? Dia bawa misionaris. Dia tebarkan agama Nasara di mana-mana. Dibawa sama Belanda salib-salib untuk memurtadkan umat Islam atau menggantikan agama penduduk asli yang belum punya agama. Mereka bawa tuh. Kolonial yang bawa, betul. Dan Allah katakan mereka tidak akan pernah ridho, nggak akan pernah ridho. Ustaz, mereka baik Ustaz sama anak. Anak punya sohib, anak makan bersama, tidur bersama ke rumah, datang bareng-bareng orang Yahudi Nasrani, tapi mereka baik. Subhanallah. Allah mengatakan ba'duhum awliya'u ba'd. Kita nanti akan bicara terus bagaimana kita hidup bertetangga dengan orang non-muslim. Islam sudah mengajarkan sesuatu yang sangat indah.
Tapi kita kembali kepada ayat ini. Wa may yatawallahum minkum. Kalian yang beriman, kalau ada yang menjadikan mereka sebagai wali kalian, sebagai sohib kalian, sebagai teman kalian, sebagai penolong kalian, apalagi sebagai pemimpin kalian. Kalau hidup berteman aja, Allahu Akbar. Dan kita bisa melihat sekarang siapa di antara orang-orang beriman yang bersama orang-orang Nasoro, dan siapa di antara mereka yang bersama orang-orang yang beriman. Allah katakan, wa may yatawallahum minkum. Kalau ada nih di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali-wali kalian, kalian mendukung mereka, kalian membela mereka, kalian mencintai mereka sampai cinta, apalagi? Apa kata Allah? Fa innahu minhum. Berarti dia sama mereka. Sama. Termasuk dari golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim.